mungkin langsung baik. Ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kak Buca tadi sudah merangkup segalanya ya. Tapi ya dua hal yang mungkin akan aku tambahkan sedikit. Ini yang pertama yaitu berkaitan dengan 4.0, artinya revolusi 4.0 yang seharusnya ini sedang dalam tahapan berjalan, tapi dengan kejadian pandemi ini ternyata kita dipercepat ya, dipercepat. Nah di sisi lain memang banyak hal yang memang belum siap. Contoh seperti sekarang baik gitu, komunikasi kita masih macet-macet ya, karena memang jaringan-jaringan untuk menempuh atau melalui daripada 4.0 itu harus didukung dengan jaringan-jaringan seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Jadi dipercepat. Jadi kalau sebenarnya kita sedang mengarah ke sana, tapi sekarang dipercepat. Padahal di sisi lain ya, seperti infrastrukturnya sendiri belum siap. Contoh kita malam hari ini kita pakai webinar ini ya, jaringan kita masih kacau, masih matu-matu ya. Nah itu salah satunya. Jadi hal ini harus meminta kita ya bercepat-cepat juga menyiapkan segala ya SDM yang berkaitan dengan revolusi 4.0 tersebut. Nah yang kedua itu berkaitan di bidang kesehatan. Sebenarnya ya protokol kesehatan ini mati kali ya? Nyambung nggak? Hidup Ya, Kak. protokol kesehatan ini sudah lama digaung-gaungi. Ya. Kita tahu bahwa pandemi ini kan sudah sejak zaman Nabi, sejak zaman flu Spanish flu ya, yang di situ sudah ada bahwa kamu seringlah cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya, jangan kerumunan, itu sudah digaungkan terus ya. Dan malahan dengan Kementerian Kesehatan melalui program Gemasnya ya, yang cuci tangan ya, selama ada lomba-lombanya dan sebagainya 20 detik ya, untuk kita bisa cuci tangan yang baik dan benar ya. Dan itu menunjukkan sebenarnya sudah lama. Nah cuma saat ini kita memang harus tingkatkan. Kita harus tingkatkan dan sudah harus menjadi kebiasaan kita. Aku kemarin ke SMP, SD. Setiap sekolahan ternyata di depan kelasnya sudah ada tempat cuci tangan. Ya, artinya ini bukan hal yang terlalu baru ya. Cuman memang perlakuannya baik, yang memang harus kita optimalkan lagi lah Pak Remi ya. Anak-anak di sekolah itu kalau aku cek kemarin, hampir setiap depan kelasnya sudah ada galon. Cuman yang belum ada memang seperti kita harus mengukur suhu, kemudian juga harus ada disinfektan itu chambernya atau biliknya. Nah, itu yang agak membedakan karena memang saat ini sedang pandemi. Jadi sebenarnya dua hal itu yang saat ini terjadi. Dan berkaitan dengan Kota Lubulingga Dewek, jadi terima kasih ya moderator sudah mengundang, karena memang di Pak Lawang itu zona hijau. Ya, karena banyak pohon-pohon jadi hijau galau sananya ya. Ini sih. Nah, dan Linggau memang zona merah. Sekarang 80, kemungkinan akan nambah lagi jadi 84. Dan alhamdulillah juga yang sehat ini yang sembuh sudah 52. Yang kasus konfirmasi positif ini itu menambah pengalaman buat kami di Linggau. Ya, banyak hal yang kita pelajari dari banyaknya kasus yang terjadi di Kota Linggau. Yang paling utama adalah SDM. Nah, SDM daripada tenaga medis kita yang selama ini mungkin santai baik dengan kasus-kasus yang biasa dan sebagainya. Nah, dengan adanya pandemi corona ini, maka SDM daripada tenaga medis ini, wah, ini akan meningkat dengan sendirinya ya. Kemudian juga sarana prasarana yang selama ini juga kita ecek-ecek nantai dengan apa yang ada. Nah, dengan kejadian ini juga akhirnya kita berpacu ya, mana meningkatkan sarana prasarana kesehatan gitu ya. Dan yang paling utama adalah senjata daripada tenaga medis. Nah, selama ini diabaikan senjata itu. Nah, senjata itu adalah APD.
alat pelindung diri. Alat pelindung diri daripada tenaga medis ini adalah senjatanya. Ya, kalau mereka tidak pakai APD, maka mereka akan keteteran. Nah, ini juga selama ini terabaikan, ya, dan ini sudah melengkapi daripada kebutuhan daripada medis saat ini. Nah, hal ini juga sekali lagi menjadi pembelajaran untuk Kota Lubuk Linggau, dan alhamdulillah ya bagi kami di Linggau, kalau 4 Lawang sudah new normal ditunjuk oleh gugus tugas, bagi kami adalah kami siap menuju new normal. Kenapa? Karena yang paling utama adalah bagaimana masyarakatnya bisa disiplin, ya, bisa disiplin untuk ikut protokol kesehatan yang ada. Yang kedua, sarana prasarana protokol kesehatan itu sendiri harus ada di setiap sisi lini daripada sektor-sektor kehidupan daripada masyarakat itu sendiri. Nah, yang utamanya sekali lagi adalah bagaimana daerah tersebut bisa menangani kasus itu sendiri. Artinya kalau seperti di Linggau, tadi baru kejadian seperti contoh salah satu orang dekat saya, terus mereka dia ada gejala, terus dia minta periksa, langsung di swab, karena ada labornya, labor swab itu bisa langsung mendeteksinya, ya, dicek, langsung besok ketahuan, malamnya yang ketahuan, bukan besoknya, langsung dia diisolasi. Begitu dia diisolasi, kita punya juga tempat isolasinya, dia diisolasi, terus keluarganya di tracking galau-galau, kemudian termasuk aku juga sekeluarga di tracking, termasuk akhirnya 60 orang di tracking. Ya, kita pakai swab galon, di rapid test, habis di rapid test terus di swab, ya, di swab terus langsung diperiksa, langsung dicek di labor kita, langsung ketahuan. Nah, yang ketahuan ternyata satu keluarga dia terpapar, kawan-kawan yang lain termasuk kami juga alhamdulillah ya keluarga tidak terpapar. Dan ini juga diambil sampai 2 kali ya, dan dicek juga di labor yang ada. Jadi kesiapan daripada penanganan ini paling utama. Dan di Puskesmas sekarang sudah siap. Kami juga punya tim 119 ambulan yang siap menjemput dengan ambulan khusus yang ada keranggo yang plastik itu, ya. Kemudian juga di rumah sakit juga sudah punya ruang-ruang isolasi, ya, baik itu isolasi tekanan negatif, airflow, ya, kemudian ruang isolasi untuk tekanan negatif untuk ICU, dan juga ke depan ini memang kita bukan tidak khawatir, ya, tapi ya menganggap ini adalah suatu virus yang baru, ya. HIV/AIDS lagi belum ketemu, ya, di vaksinnya, ya, tapi itu ngalir baik sampai sekarang. Nah, juga ini lagi ke depan. Jadi Linggau sudah seperti itu. Jadi Linggau sudah menganggap ya, corona itu ya seperti HIV/AIDS, ya, seperti yang lain-lain, bahwa ya sudah, kalau kau sakit corona periksa ke dokter, sudah. Sekarang di rumah sakit swasta juga ada, sudah menyiapkan dan sebagainya. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kak Buca tadi, yaitu ekonomi, ya. Memang dari awal kami wanti-wanti, ya, jadi makanya Linggau walaupun sampai 80-an sampai sekian kami tidak pakai PSBB, ya, kami tidak PSBB. Kenapa? Kalau PSBB jelas, ya, banyak sektor-sektor ekonomi kita yang akan mati, ya, tidak akan bisa tumbuh dalam waktu yang cepat, ya. Apalagi Linggau ini banyaklah sektor jasanya paling banyak.